dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita memaknai apa yang disampaikan oleh Yesus ketika berbicara dalam Injil tentang tidak mungkin kain yang baru ditambalkan pada kain yang tua, karena pasti yang tua dan yang muda akan tercabik. Demikian juga anggur yang baru tidak dapat disimpan dalam kantong anggur yang tua, karena akan merusakkan kantong itu dan anggurnya menjadi tidak berarti. Apa yang baru dalam kehidupan kita? Dalam konteks sekarang, yang baru adalah gaya hidup baru yang disebut dengan new normal. Maka diharapkan di era new normal, kita itu menanggalkan gaya hidup lama dan mengenakan gaya hidup baru seperti protokoler new normal. Karena kalau tidak, kita akan terjebak dalam persoalan-persoalan, misalnya masalah penyebaran COVID-19 yang tidak berhenti. Maka selamanya kita akan terus hidup new normal. Padahal yang kita harapkan dan butuhkan menurut saya bukan saja new normal, tapi juga kembali normal. Kita tentu ingin menikmati lagi hidup seperti sedia kala dianugerahkan Tuhan waktu Tuhan menciptakan dunia ini, waktu Tuhan melahirkan kita. Tentu Tuhan menciptakan kita dengan hidung tanpa masker. Tuhan menciptakan kita dalam rahim ibu bukan untuk terpisah, seperti gaya hidup new normal di mana kita harus berpisah. Tuhan tentu tidak menciptakan dan melahirkan kita dengan tangan kotor sehingga setiap kali kita harus cuci tangan. Kadang saya berpikir, apakah mungkin di era new normal Tuhan itu menciptakan dan melahirkan manusia yang sudah lengkap dengan masker di hidungnya, dengan tangan yang tidak perlu dicuci, dengan harus menjaga jarak, tidak perlu disatukan dalam rahim ibu. Karena kalau ibunya sudah positif corona, maka otomatis melahirkan bayi yang terdampak corona. Apa Tuhan bisa menciptakan manusia yang terpisah? Pasti tidak. Tidak mungkin Tuhan harus menciptakan manusia terlepas dari rahim ibunya, harus dengan pakai masker, harus dengan cuci tangan.
Maka Bapak Ibu saudara-saudari, saya sangat yakin kita tentu berharap bukan sekedar new normal atau kenormalan baru, tapi hidup ini kembali normal seperti yang sudah disediakan Allah bagi kita sejak sedia kala. Maka dalam hal inilah kita berdoa dan berharap agar ketika dalam bacaan pertama kitab Amos bercerita tentang Tuhan yang kembali pulih hatinya untuk membangun dan memulihkan kembali secara normal hidup bangsa Israel, kita juga berharap agar hidup kita kembali normal. Kita sudah dicabik-cabik, dibombardir oleh virus corona. Kita bersyukur bahwa satu tahap kita dapat miliki, yaitu new normal. Tapi tentu kita berharap, mau sampai kapan new normal? Kita berharap kembali normal. Maka kita berdoa di hadapan Allah. Mungkin perlu fokus kita adalah ketika ada waktu bersama Tuhan, jangan abaikan kesempatan itu. Dan inilah maksud dari ketika Yesus menolak apa yang dikomplain oleh murid-murid Yohanes dalam bacaan Injil. Ketika melihat murid-murid Yesus tidak berkuasa karena sedang berada bersama Yesus, murid-murid Yohanes malah komplain dengan mengatakan, Yesus, kami murid-murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa, kenapa murid-muridmu tidak? Yesus bilang apa? Dapatkah seorang mempelai berduka cita kalau mempelainya itu masih ada? Artinya Yesus itu mempelai kita itu mempelai Kristus. Gereja itu mempelai Yesus, Yesus itu mempelai gereja. Ketika gereja terbuka untuk kita berada bersama Tuhan, apa kita tidak mau menggunakan kesempatan itu untuk benar-benar berada bersama Tuhan? Masih ada banyak yang takut untuk ke gereja. Masih ada banyak yang pesimistis, apakah betul benar-benar aman? Tapi kenapa Anda tidak menggunakan ketika waktu berada bersama Tuhan itu ada? Kita tidak memakainya. Bukankah Tuhan punya kuasa untuk menghentikan segalanya? Bukankah Tuhan yang punya kuasa untuk mengatur dunia ini untuk berjalan seperti apa? Maka yang paling penting Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ada peluang untuk kita kembali ke gereja karena new normal, mari kita berada bersama Tuhan. Hindari bahaya menjadi murid-murid Yohanes, di mana kita itu terlampau jauh mencampuri kedekatan orang dengan Tuhan, mencampuri kesempatan orang untuk enjoy bersama Tuhan. Konfliknya bukan tidak mungkin ketika Anda terus ke gereja, ketika Anda ikut misa. Ada saja orang-orang seperti murid Yohanes yang mempersoalkan, kok Anda ke gereja? Kok Anda tidak takut? Tidak saya dengar kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Anda perlu fokus ketika ada waktu bersama Tuhan, pakailah itu untuk enjoy bersama Tuhan. Hanya ketika berjalan bersama Tuhan, yakin dan pasti bahwa oleh Tuhan sendiri, sebagaimana Tuhan jatuh hati untuk memulihkan keadaan bangsa Israel, maka pada waktu yang indah Tuhan pun bukan hanya menganugerahkan new normal kepada kita dan dunia, tetapi membuat dunia ini kembali hidup normal, karena Tuhanlah yang memberikan dunia ini kepada kita. Virus corona bukanlah Tuhan. Sekali lagi, virus corona bukanlah Tuhan. Masih ada Tuhan yang bisa mengatur virus corona. Maka janganlah kita menjadi lebih takut kepada virus corona, tapi tidak takut kepada Tuhan, pemilik kehidupan. Semoga Tuhan memberkati.